Apa itu supremasi sipil? Supremasi sipil adalah satu gagasan, satu prinsip bahwa kehidupan publik, bahwa kehidupan politik, bahwa kehidupan demokrasi mesti dikendalikan dan dipegang oleh kaum sipil. Karena kaum militer adalah orang yang memegang senjata. Orang yang memegang senjata, orang yang mengendalikan, mendominasi alat-alat kekerasan negara tidak boleh mengendalikan kehidupan sipil lagi. Kenapa? Karena senjata tidak bisa diajak berdebat. Senjata tidak bisa diajak berdialog. Sementara demokrasi, sementara kehidupan ketatanegaraan harus berbasis pada dialog yang rasional. Itu sebabnya kita pada waktu reformasi mau mengembalikan kembali tentara ke barak. Bukan karena kita membenci tentara. Kita mencintai tentara. Tentara yang apa? Tentara yang profesional untuk menjaga pertahanan Indonesia. Saya sangat sepakat sekali dengan Pak aktivis satu ini. Sangat-sangat jelas gamblang sekali memang terjadi demikian ya teman-teman. Apalagi kasus-kasus belakangan seperti pos rental mobil yang didor. Saat korban dan rekan-rekannya mengamankan satu pelaku, dua pelaku lainnya tiba-tiba melepaskan tembakan secara brutal. Peristiwa ini membuat Ilyas Abdurrahman dan rekan-rekannya kocar-kacir untuk mencari perlindungan. Namun peluru melukai dua orang. Satu di antaranya yakni Ilyas, pemilik rental mobil, dan meninggal dunia. Usai menembak para pelaku kemudian meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa dua mobil, termasuk mobil rental korban. Oleh oknum tentara dan di Lampung sendiri kemarin sambung ayam yang dirazia, yang didor juga tentara kasusnya. Dan yang ungkap jarak penembakan tewaskan 3 polisi saat gerebek sabung ayam di W kanan Lampung ada laras panjang. Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika, mengatakan 4 saksi mata, salah satunya berinisial Z mengungkapkan bahwa ia melihat langsung seorang prajurit TNI menembak 3 anggota polisi di arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, W kanan, Lampung, pada Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Ador ya gitulah pokoknya. Dan memang banyak sekali di lingkungan kita yang diwajarkan kalau tindakan itu oleh tentara. Contohnya adalah pada saat ada seseorang yang pelaku itu, banyaklah videonya, seseorang yang mencuri atau yang kemarin yang viral itu di Boyolali, seorang pengendara erekjing yang memang juga aku persah juga ya, itu menggeber-geber di depan apa namanya ya, Koramil apa di depan markas tentara ya, dan dibaku hantam, diratakan mukanya. Dan semua masyarakat mendukung tindakan itu, dan semua banyak yang membela TNI. Padahal itu tindakan salah ya. Kalau negara kita tuh negara hukum teman-teman ya. Hukumnya sesuai saja gitu. Jangan main hakim sendiri. Hukum sesuai dengan apa kesalahannya. Kesalahannya adalah geber-geber motor, erekjing di markas. Kan ada pasalnya. Selesai kan. Nggak main hakim sendiri. Dan banyak sekali bisa terjadi maling atau terjadi ada yang jadi maling di markas tentara, dan apa yang dilakukan diratakan sampai lebam-lebam. Pokoknya yang menghina tentara yang apapun pasti diproses di kekerasan fisik. Padahal kan fungsinya hukum itu ada gitu. Hukumlah sesuai dengan pasalnya. Nah itu adalah salah satu contoh jika ini sekarang tuh kalau tentara itu lagi ya nggak terlalu apa ya, nggak diduifungsikan gitu. Apalagi diduifungsikan seperti apa gitu ya. Sebenarnya nggak cuma tentara juga sih, polisi juga sama aja. Tapi ini salah satunya gitu. Makanya ketakutan itu terjadi karena adanya ya aku tidak tahu, tapi aku ya coba kepo gitu tentang kayak ya aku suka kepo video-video dokumenter yang 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu, aku tak tonton gitu. Pengen tahu apa sih kejadiannya. Ternyata memang malah sampai nonton jauh, ada ditarik kesimpulan memang negara Indonesia itu dari dulu pemudanya itu putra Indonesia itu ya memang saling kudeta gitu. Dari Soekarno memang bagus, tapi overpower akhirnya karena apa? Karena ada di masa Soekarno dilengsarkan itu masa krisis. Terus Soeharto keren ya, awalnya keren, tapi lama-lama overpower juga, dan waktu krisis tidak bisa menanggulangi ya akhirnya kudeta juga. Peristiwa 98 ya itu tidak meluput dengan campur tangan orang luar gitu, seperti yang terkenal ya isu-isunya adalah George Soros. George Soros itu ya apa ya, investor yang memang bangke sih menurutku ya. Kenapa ya? Dia tuh sistemnya tuh seperti salah satu sistemnya ya yang dipakai ya. Dia misalnya ingin barang rumah ini nih, ingin dijual rumahnya. Dia tuh dibikin bagaimana rumah ini dijual murah.
Dengan cara apa? Diteror. Biar yang punya itu nggak betah, akhirnya mau dijual murah. Contohnya waktu itu ya kasus peristiwa 98. Indonesia itu digoncang ekonominya sampai krisis ya. Akhirnya apa? Yang diinginkan George Soros itu ya tercapai, kayak misalnya Indonesia sampai jual pulau, sampai jual perusahaan besar seperti Indosat. Ya karena dampak dari itu. Nah sekarang ini ternyata George Soros itu bermain juga gitu loh. Bermain di dalam. Contohnya apa? Ada loh media-media yang jelas terang-terangan itu menyerang pemerintah dan terang-terangan dia menerima suplai dana segar, duit segar dari George Soros gitu. MFIM apa lupa, pokoknya perusahaannya punya George Soros lah gitu. Adalah di thread, ada kok, browsing aja. Terang-terangan menerima itu dan sudah menyerang dari sejak zamannya Presiden Jokowi, yaitu tim yang pro banget demokrasi sepertinya ya, tapi nggak tahu ya teman-teman ya. Karena menurutku ya emang cocok nggak sih Indonesia diberikan negara demokrasi? Karena negara berkembang itu nggak cocok sih sebenarnya didemokrasikan gitu. Tapi semi mungkin masuk akal ya, karena tahu nggak teman-teman, kediktatoran itu kadang baik loh. Contohnya di Korea Selatan ya, negara Korea Selatan itu merdeka belum lama ya teman-teman. Bahkan dia tuh dari Perang Dunia II akhirnya berpisah dengan Korea Utara, itu kan belum lama gitu, tapi mereka sangat keren gitu loh. Karena apa? Pada saat itu presiden terpilihnya itu adalah seorang jenderal, namanya saya lupa siapa. Intinya tuh dia memberikan revolusi yang ilmu jenderal. Dia seorang jenderal tapi tidak menggunakan ilmu jenderalnya atau semi-semi. Dia masih memperdulikan bisnisnya. Jadi dia itu melakukan kebijakan menjarakan para caibol itu pengusaha besar kolonel zaman dulunya di Korea Selatan, kayak misal Samsung dan teman-temannya Samsung gitu, dipenjarakan, bariku ditatar atau diberikan, jika ingin bebas harus bersyarat dengan cara ya ini mendirikan perusahaan untuk memajukan negaranya, seperti Samsung ternyata. Dan disitulah terjadi apa ya? Ya dipilih-pilih juga yang jadi cebol itu pilih-pilih, nggak semua pengusaha itu jadi cebol ya. Dipilih-pilih yang terpilih itu. Dan negara itu memberikan kemudahan seperti free modal, free jaminan. Jadi kayak perusahaan Samsung dan teman-temannya itu diberikan fitur, emang ditekan itu. Kalau pengen bebas harus buka lapangan kerja di sini, harus mengembangkan negara gitu. Dari Samsung yang jualan ikan asin sampai akhirnya meraja ke teknologi yang luar biasa, dan terjadilah revolusi industrialisasi di sana, dan akhirnya seperti sekarang Korea Selatan itu GDP-nya sangat besar sekali, terbesar kayaknya ya. Ya itu saya mencuplik informasi dari Pak Benix ya. Kira-kira seperti itu. Dan apakah Indonesia, nah kondisi Indonesia sekarang tuh terhimpit teman-teman ya, sangat terhimpit. Jadi Indonesia itu sudah mengalami krisis gitu, karena hutang-hutang terdahulu itu udah jatuh tempo tuh tahun ini dan tahunnya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tuh udah nggak ada pilihan gitu, kemungkinan besar ya akan melakukan semi militer. Tapi aku juga tidak setuju ya jika terlalu duit tunggal itu diterapkan, karena ya 98 itu mencekam bro gitu katanya sih ya. Jadi gimana? Menurut teman-teman setuju nggak duit tunggal itu gunakan atau diaktifkan lagi, atau gimana nih kita biar maju kayak negara Korea Selatan, atau gimana melakukan sedikit ya tangan besi lah ya? Karena warga Indonesia memang kocak sih, gimana ya? Dikasih kebebasan kelabasan kayak Tempo tuh, bangke. Sudah kita celah misalnya. Bukan juga. Tambahan sedikit buat teman-teman, akhir-akhir ini jangan mudah percaya, jangan mau diadu domba oleh media manapun. Kita harus cross check dulu kebenarannya, jangan mudah percaya karena itu adalah teori-teori, ada konspirasinya George Soros. Hati-hati teman-teman ya. Sudah terindikasi ada media besar Indonesia itu sudah mendapatkan dana segar, dana darah dari George Soros yang bangsat. Saya sarel bangsat. Banyak negara yang hancur karena dia. Jadi jangan mudah percaya dengan media-media sekarang. Jadi lebih baik di cross check dulu aja, jangan mudah percaya.